Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Resi MMAKCA selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi 2 telah mengizinkan kelompok kami yaitu kelompok 18 untuk memaparkan hasil observasi wawancara mengenai analisis perjanjian dalam topik 2. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri Almira dengan NIM 004 dan rekan saya. Saya Salsabila Maulidi Rahman dengan NIM 014. Saya Nadia Jalina dengan NIM 027. Baik, di sini kita ada daftar isi. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan dan bab 2 proses pelaksanaan proyek dan bab 3 hasil implementasi dan bab 4 penutup. Selanjutnya dan bab 5 itu ada lampiran. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang. Pada latar belakang ini, kami diminta untuk menjelaskan pentingnya tugas proyek ini dalam mengaplikasikan mata kuliah pengantar akuntansi 2 pada KAP yang kami pilih. Nah, dalam isi latar belakangnya itu ada Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradireja Suhartono merupakan firma profesional dengan 29 partner di 6 cabang yang operasionalnya diatur melalui perjanjian persekutuan sebagai landasan utama tata kelola, pembagian hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa antar sekutu. Dan perjanjian persekutuan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan profesional di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi. Melalui observasi dan wawancara ini, analisis dilakukan untuk membandingkan dari isi formal perjanjian dengan praktik nyata. Nah, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas pengelolaan persekutuan dan potensi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan proyek. Di tujuan proyek ini, yang pertama itu ada menganalisis isi perjanjian persekutuan KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Yang kedua itu mengevaluasi kesesuaian penerapan perjanjian dengan praktik operasional. Dan yang ketiga mengidentifikasi dasar pembagian laba di KAP tersebut. Oke, kita masuk ke ruang lingkup. Jadi pada subbab ini, kami diminta untuk menjelaskan batasan atau ruang lingkup yang akan dilaksanakan, seperti periode analisis dan aspek apa saja yang akan kami analisis. Baik, yang pertama itu ada periode analisis. Nah, analisis perjanjian persekutuan akan didasarkan pada kondisi dan praktik yang berlaku pada periode wawancara pada Mei 2025 dan data dan informasi yang digunakan itu untuk mencerminkan kebijakan dan operasional KAP Kanaka Puradireja Suhartono pada saat tersebut. Nah, yang kedua itu ada aspek yang dianalisis, yaitu seluruh aspek perjanjian persekutuan sebagaimana yang diuraikan dalam bentuk tujuan proyek. Yang pertama itu ada identitas para sekutu, klarifikasi jenis firma dan peran para partnernya. Dan yang kedua itu ada tujuan dan bidang usaha yang berisi pembatasan jasa yang diberikan sesuai regulasi profesi. Dan yang ketiga modal dan kontribusi sekutu, untuk isinya itu fleksibilitas modal dan kontribusi non uang. Dan selanjutnya ada pengelolaan dan kewenangan sekutu yang berisi struktur manajemen, pengambilan keputusan, dan batasan kewenangan. Dan pengeluaran penarikan dana prive yang berisinya itu kebijakan penarikan dana pribadi oleh sekutu. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa, isinya itu mekanisme internal penyelesaian perselisihan, dan jangka waktu persekutuannya itu berisi menentukan durasi operasional firmanya. Dan terakhir itu ada perubahan anggota, di mana berisinya itu kebijakan terkait keluar masuknya sekutunya. Selanjutnya ada yang ketiga itu kesesuaian penerapan. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan perbandingan antara isi perjanjian sebagaimana dipahami dari teori dan jawaban wawancaranya dengan praktek operasional nyata yang dijelaskan oleh pihak KAP. Dan yang keempat ada dasar pembagian laba. Analisis ini akan mengidentifikasi metode atau dasar yang digunakan KAP dalam pembagian laba di antara para sekutu-sekutunya. Dan yang kelima itu ada sumber data.
Sumber data utama akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan perwakilan KAP Kanaka Puradireja Suhartono yang diperkuat dengan pemahaman teoris dari literatur terkait. Dan yang terakhir itu ada batasan informasi. Informasi yang disajikan terbatas pada data yang diperoleh selama sesi wawancara dan mungkin tidak mencakup seluruh detail internal yang bersifat rahasia atau tidak diungkapkan. Lalu kita masuk ke bab 2 yang berisi proses pelaksanaan proyek. Lalu di sini ada deskripsi bisnis yang dimana kami mendeskripsikan perusahaan yang kami wawancarai dan observasi secara langsung, yaitu ada KP Kanaka Puradireja Suhartono yang berdiri tahun di 2000, merupakan member dari Nexia International yang kantor pusatnya terletak di Jakarta Selatan. Cabang yang dimiliki oleh KAP Kanaka Puradireja ini ada di Cabang Jakarta Pusat, Cabang Jakarta Selatan, dan Cabang Medan, lalu Cabang Surabaya, dan Cabang Semarang. Jasa yang ditawarkan oleh KAP ini ada yang pertama audit atau insurance. Jasa ini mencakup audit laporan keuangan untuk memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan, review informasi keuangan prospektif untuk memastikan penyajian yang wajar berdasarkan asumsi dan estimasi terbaik, serta layanan asuransi lain guna menilai kesesuaian informasi atau aktivitas dengan standar tertentu. Lalu yang kedua ada tax services, meliputi layanan amnesti pajak, telaah dan review perpajakan, konsultasi, perencanaan, serta penyusunan pedoman perpajakan untuk membantu klien memenuhi kewajiban pajak secara optimal dan sesuai ketentuan. Lalu yang terakhir ada advisory, yang dimana KP menawarkan pengembangan sistem akuntansi dan IT, pendampingan manajemen termasuk business plan dan feasibility study, jasa audit internal, layanan akuntansi seperti outsourcing staff dan kompilasi laporan keuangan, serta ada pelatihan terkait perubahan standar akuntansi agar perusahaan dapat mengelola bisnis dan laporan keuangannya secara efektif. Lalu di sini ada ilustrasi bagan struktur organisasi KAP Kanaka Puradireja, yang dimana di susunan pertama ada partner yang merupakan posisi tertinggi dalam kantor akuntan publik serta bertugas memimpin pelaksanaan jasa audit. Partner yang ada di KP Kanaka Puradireja Suhartono berjumlah 29 orang yang terbagi dalam 6 cabang. Partner ini bertanggung jawab secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas-tugas yang berlangsung seperti mereview laporan audit sebelum diterbitkan, mendatangani manajemen letter, serta bertanggung jawab atas hubungan dengan klien. Lalu di urutan kedua ada manajer yang bertanggung jawab kepada partner dalam bentuk pengawasan audit dan mereview kertas kerja audit. Manajer juga membantu dalam merencanakan program audit dan waktu pelaksanaan audit. Di bagian ketiga kita bisa lihat ada supervisor yang mengawasi staf audit selama audit dan mengendalikan keterlibatan konsultasi yang mengevaluasi manajemen perusahaan dan praktik operasi. Supervisor juga mengawasi perencanaan audit, kerja lapangan, dan pelaporan audit, menyiapkan laporan, dan mengomunikasikan temuan dan rekomendasi kepada manajemen. Bagian keempat itu ada senior auditor. Senior auditor ini bertanggung jawab kepada partner dan manajer dalam bentuk mereview pekerjaan junior auditor serta mengusahakan biaya audit dan waktu pelaksanaan audit sesuai dengan rencana. Lalu di urutan terakhir ada junior auditor. Junior auditor bertanggung jawab kepada senior auditor, manajer, dan partner. Junior auditor ini mendapatkan arahan langsung dari senior auditor untuk melaksanakan prosedur audit seperti membuat kertas kerja dan melakukan dokumentasi audit. Pada saat pelaksanaan magang, penulis ditempatkan sebagai junior auditor. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode dan teknik yang diterapkan. Dalam subbab ini, kami diminta untuk menjelaskan teori yang sudah diberikan pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang sesuai dengan topik proyek. Yang pertama, dalam metode dan teknik yang diterapkan ada definisi persekutuan, yang dimana persekutuan adalah asosiasi dua individu atau lebih yang mengelola bisnis untuk keuntungan bersama. Lalu yang kedua ada karakteristik utama.
Karakteristik persekutuan meliputi kewajiban tidak terbatas, tanggung jawab pribadi sekutu atas utang persekutuan, kepemilikan bersama atas properti, mutual agensi, kewenangan mewakili persekutuan, hak partisipasi dalam pendapatan, lalu yang terakhir dibentuk melalui perjanjian kemitraan. Yang ketiga, ada jenis persekutuan. Jenis yang digunakan ada CV, komandite, fellowship, atau persekutuan komanditer terdiri dari satu atau lebih sekutu aktif dan satu atau lebih sekutu pasif. Dan ada firma, sering disingkat FA, banyak digunakan untuk firma profesional seperti firma hukum atau firma akuntansi. Yang keempat ada pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan ini adalah nilai yang diakui untuk aset non-uang adalah nilai pasar, bukan nilai buku. Contohnya, jika aset non-uang memiliki nilai pasar buku tertentu, tetapi nilai pasar berbeda, maka dicatat adalah nilai pasar. Lalu yang kelima, ada pembagian laba. Dasar pembagian laba dibagi menjadi modal disetor, jasa keahlian, kesepakatan khusus, maupun kombinasi. Yang keenam, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, sumber daya keuangan dan keterampilan manajemen lebih banyak dibanding kepemilikan tunggal. Kerugiannya, umur perusahaan terbatas, perubahan anggota dapat menyebabkan pembubaran dan pembentukan baru. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pelaksanaan. Pada subbab ini, kami diminta untuk menjelaskan metode yang kami pakai dalam proyek ini. Jadi kami di sini memakai dua metode, yang pertama ada wawancara dan juga observasi. Wawancara kami lakukan secara langsung dengan pihak KP Kanaka Puradireja Soehartono yang diwawancarai oleh Bapak Satria Chandra yang merupakan perwakilan dari KAP tersebut. Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi primer terkait perjanjian persekutuan seperti identitas sekutu, modal, pengelolaan, pembagian laba, penyelesaian sengketa. Lalu metode yang kami gunakan dalam metode wawancara ini yaitu terstruktur dengan panduan pertanyaan dan perekaman suara untuk akurasi data. Fokus dari wawancara ini adalah kesesuaian isi perjanjian dengan praktik operasional KAP. Metode yang kedua adalah observasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengkaji informasi terkait KAP Kanaka Puradireja Soehartono melalui situs web resmi. Lalu teknik ini digunakan untuk memperoleh data umum mengenai profil perusahaan, struktur organisasi jika tersedia, serta layanan yang ditawarkan sebagai data pendukung wawancara. Selanjutnya, kami masuk pada bab 3, yaitu hasil implementasi. Jadi, pada bab ini kami akan menjelaskan data yang kami terapkan. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Satria Chandra selaku perwakilan dari KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek perjanjian persekutuan serta penerapannya dalam operasional KAP. Lalu kita masuk pada analisis perjanjian persekutuan perusahaan. Perjanjian persekutuan pada KAP Kanaka Puradireja Soehartono sebagai firma memiliki karakteristik khusus. Persekutuan profesi dengan 29 partner di 6 cabang yang secara profesional setara, meskipun ada hierarki informal pimpinan. Bidang usaha terbatas pada jasa audit, perpajakan, konsultasi sesuai regulasi. Modal yang dimiliki tidak memiliki batas minimal dan kontribusinya fleksibel sesuai kebutuhan dari operasional. Keputusan penting diambil melalui musyawarah sulu mitra, menegaskan prinsip yang setara. Meski eksekusi strategis bisa didelegasikan kepada pimpinan. Jadi setiap mitra bebas menarik dana atau pride tanpa batasan pusat, namun tetap bertanggung jawab atas operasional cabang. Sengketa diutamakan diselesaikan secara internal, dan mitra yang tidak sepakat cenderung keluar daripada arbitrase. Hal ini guna untuk memperkecil dana yang akan dikeluarkan.
Lalu, persekutuan ini tidak terbatas oleh waktu. Pembubaran totalnya hanya jika seluruh mitra meninggal dunia. Jadi, semisalnya salah satu mitra tersebut meninggal, persekutuan masih tetap berjalan. Dan aset cabang akan menjadi milik mitra yang ada di cabang tersebut. Lalu, kesesuaian penerapan dengan perjanjian. Operasional KAP Kanakapura Diraja Suhartono ini menunjukkan keselarasan dengan semangat perjanjian persekutuan yang fleksibel dan berorientasi pada praktik profesi. Semua mitra memiliki peran profesional yang setara, meskipun terhadap hierarki organisasi. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mencerminkan partisipasi seluruh partner, sementara kontribusi modal bersifat fleksibel sesuai kebutuhan. Otonomi keuangan mitra tinggi dengan penarikan dana pribadi atau PRIV yang dikelola masing-masing, dan pelaporan keuangannya terpisah, hanya pada regulator. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan opsi keluar untuk menjaga stabilitas dan efisiensi. Jangka waktu persekutuan tidak terbatas, dengan keberlanjutan firma tetap terjaga, meskipun ada perubahan mitra. Hal ini menegaskan komitmen pada kepercayaan klien dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, ada pertimbangan pembagian laba. Pembagian laba di KAP Kanakapura Diraja Suhartono ini tidak didasarkan pada formula baku seperti rasio modal di store atau kontribusi jasa yang kaku, melainkan sangat fleksibel berdasarkan prinsip depend on agreement antar mitra. Jadi, setiap mitra secara individual mencari dan mengelola proyek serta pendapatannya sendiri, dengan filosofi klienmu ya klienmu, uangmu ya uangmu, sehingga laba dan kerugian ditanggung secara pribadi oleh mitra di cabang masing-masing. Meskipun memiliki otonomi tinggi, terdapat semangat kolaborasi di mana proyek yang overload dapat dialihkan antar mitra atau cabang. Kesepakatan pembagian laba dapat bervariasi, terutama jika ada mitra baru atau mitra yang telah membangun cabang, mencerminkan adaptasi model pembagian laba sesuai karakteristik profesi akuntan publik yang menitik beratkan pada client base, personal, dan kontribusi langsung terhadap pendapatan. Lalu kita masuk ke analisis dan penerapan teori. Pada subbab ini, kami diminta untuk menguraikan bagaimana teori yang sudah kami pelajari pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan praktek yang dijalankan pada perusahaan KAP yang kami pilih untuk diwawancara dan observasi. Yang pertama, ada definisi dan karakteristik persekutuan. Firma dengan 29 partner, peran profesionalnya setara, tanggung jawabnya secara pribadi, dan prinsip mutual agency-nya berdasarkan keputusan musyawarah. Lalu jenis persekutuan firma dan CV. Firma yaitu semua sekutunya aktif sesuai profesi akuntan publik. Sedangkan kalau untuk CV ada dua, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Tapi di akuntan di KAP yang kami pilih ini jenis persekutuannya yaitu firma. Dan ketiga ada pembentukan dan modal kontribusi. Pembentukan dan modal kontribusinya itu fleksibel, tidak ada batasan minimal, dan menyesuaikan dengan kebutuhan operasional. Lalu pengelolaan dan kewenangan saham. Ada struktur manajemen pusat dan cabang, namun pengambilan keputusan tetap harus kolektif. Kemudian ada pengeluaran dan penarikan dana PRIV. Otonomi penuh pada tiap mitra sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi setiap mitra bebas untuk mengambil PRIV, tapi tetap bertanggung jawab pada operasional cabang. Kemudian pembagian laba dan rugi. Pembagian laba dan rugi ini didasarkan dengan kesepakatan. Laba dan risiko bersifat individual, depend on agreement. Jadi setiap cabang menanggung resikonya masing-masing. Kemudian jangka waktu persekutuan dan pembubaran. Jangka waktu persekutuan dan pembubarannya tidak terbatas. Pembubaran hanya dilakukan jika seluruh mitra meninggal dengan menyesuaikan regulasi profesi. Kemudian kita masuk pada pembahasan dan evaluasi. Jadi kami diminta untuk membahas apa saja yang kami temui pada subbab tadi. Yang pertama ada konsistensi teori. Jadi KAP ini secara akurat merepresentasikan definisi dan karakteristik dasar persekutuan, seperti asosiasi individu untuk keuntungan, mutual agency, dan pembentukan melalui kesepakatan. Jenis firma yang dipilih konsisten dengan sifat profesi akuntan publik.
Kemudian, fleksibilitas dalam modal awal dan kontribusi menunjukkan praktik yang pragmatis dan tumbuh secara organik, meskipun tidak seformal model penyetoran modal dalam perseroan terbatas. Lalu ada divergensi atau adaptasi teori. KP Kanakapura Direja Suhartono ini mengadaptasi beberapa aspek teori persekutuan umum dengan cara yang khas. Perbedaan utamanya terlihat pada jangka waktu persekutuan yang tidak terbatas dan tidak otomatis bubar jika satu mitra meninggal, dan hanya bubar jika semua mitranya meninggal. Hal ini menyesuaikan kebutuhan entitas profesional besar yang mengutamakan kontinuitas layanan dan kepercayaan pada klien. Pembagian laba dan rugi sangat individualistik, berdasarkan filosofi klienmu ya klienmu, uangmu ya uangmu, di mana setiap mitra bertanggung jawab atas pengembangan klien dan pendapatan sendiri, meskipun semangat kolaborasi tetap terjaga, terutama saat proyek overload, dialihkan antar mitra atau cabang. Model pembagian laba yang fleksibel dan depend on agreement mencerminkan kesesuaian perjanjian internal sesuai dinamika hubungan antar mitra. Selain itu, tidak adanya pelaporan keuangan secara berkala antar sekutu menunjukkan otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan masing-masing mitra, yang mengurangi birokrasi internal namun menuntut tingkat kepercayaan tinggi dan manajemen keuangan yang baik, sesuai dengan karakteristik model bisnis KAP ini. Selanjutnya, kita sudah masuk pada bab penutup. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari observasi wawancara ini adalah berdasarkan analisis, perjanjian persekutuan di KAP Kanakapura Direja Suhartono ini berhasil mengakomodasi karakteristik firma profesi dengan banyak partner, menjaga prinsip kesetaraan peran profesional, dan efisiensi organisasi melalui hierarki informal. Adaptasi utama yang menonjol adalah jangka waktu persekutuan yang tidak terbatas demi kontinuitas firma, serta model keuangan yang fleksibel dan terdesentralisasi, di mana setiap mitra memiliki otonomi penuh atas keuangannya masing-masing. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Pembagian laba dan rugi bersifat individualistik, namun tetap ada kolaborasi dan pelaporan keuangan hanya kepada regulator. Penyelesaian sengketa ini diutamakan melalui mediasi internal, sementara pembubaran firma dirancang agar kelangsungan entitas tetap terjaga. Secara keseluruhan, struktur dan praktik persekutuan di KAP ini telah diadaptasi secara cerdas untuk mendukung operasional firma besar yang profesional dan terregulasi. Selanjutnya kita masuk pada subbab pembelajaran dan rekomendasi. Pada subbab ini, kami diminta untuk menjelaskan bagaimana teori yang selama ini kami dapat pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan apakah penerapannya banyak yang menyimpang, serta kami harus memberikan rekomendasi perbaikannya. Di sini ada kesesuaian teori dan praktik. Karakteristik limited life yang dimodifikasi. Jadi, teori umum yang kami dapat mengenai karakteristik limited life ini menekankan konsep bahwa persekutuan memiliki konsep umur terbatas, di mana persekutuan dapat bubar jika terjadi perubahan anggota seperti pengunduran diri atau kematian. Namun, dalam KAP Kanakapura Direja Suhartono ini, sebagai firma yang profesional berskala besar, memodifikasi konsep ini dengan menetapkan jangka waktu yang tidak terbatas, yaitu seperti tadi, apabila satu mitra meninggal, persekutuan tetap berjalan, sehingga keberadaan satu mitra tidak mempengaruhi keberlangsungan firma. Adaptasi ini penting untuk menjaga kontinuitas layanan, kredibilitas, dan memenuhi persyaratan regulasi profesi yang menuntut stabilitas entitas. Lalu ada pembagian laba yang sangat individualistik. Dalam teori yang kami dapat, pembagian laba dalam persekutuan umumnya didasarkan pada rasio modal, kontribusi jasa atau keahlian, serta kesepakatan khusus yang telah ditentukan secara formal. Namun, di KAP Kanakapura Direja Suhartono ini, pembagian laba diterapkan secara sangat individualistik dengan prinsip klienmu ya klienmu, uangmu ya uangmu. Pendekatan ini berbeda dengan model yang lebih terstruktur dan proporsional berdasarkan modal atau kontribusi jasa, karena lebih menekankan pada model profit center individual di dalam satu wadah persekutuan. Lalu ada pelaporan keuangan internal yang minimal. Pada teori yang kami dapat, persekutuan umumnya menekankan pentingnya pelaporan keuangan kepada semua sekutu untuk transparansi dan pengambilan keputusan,
Namun, pada KAP ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan keuangan secara berkala kepada sekutu lain. Jadi, setiap mitra memiliki laporan keuangannya sendiri. Hal ini merupakan penyimpangan yang sangat signifikan dari praktik umum persekutuan. Mengindikasikan tingkat otonomi dan kepercayaan yang sangat tinggi antar mitra, serta kemungkinan bahwa kontrol lebih difokuskan pada kepatuhan regulasi eksternal daripada transparansi internal antar mitra. Lalu, kita masuk ke rekomendasi perbaikan. Baik, kita langsung masuk ke rekomendasi perbaikan, di mana yang pertama itu ada formalisasi perjanjian persekutuan tertulis. Nah, walaupun KAP ini itu beroperasi berdasarkan kesepakatan yang fleksibel, nah sangat direkomendasikan untuk mendokumentasikan secara lebih formal dan komprehensif semua kesepakatan. Nah, terutama itu terkait dalam pembagian laba dan kewenangan dalam perjanjian persekutuan tertulis yang mutakhir. Nah, ini akan mengurangi potensi perselisihan di masa depan dan memberikan kejelasan hukum yang lebih kuat. Terutama itu mengikat jumlah partner yang banyak, yaitu 29 orang. Nah, yang kedua itu ada standarisasi mekanisme pembagian laba yang lebih terstruktur. Nah, meskipun model ini individualistik, memiliki kelebihan, tapi mempertimbangkan untuk memiliki mekanisme pembagian laba yang lebih terstruktur itu mungkin dengan formula yang mengakomodasikan kontribusi individual, namun juga memberikan insentif untuk kolaborasi lintas cabang yang lebih formal. Dapat dipertimbangkan misalnya itu dengan mengenal komponen bonus untuk proyek hasil kolaborasi atau referral. Nah, yang ketiga itu ada penguatan pelaporan keuangan internal atau opsional. Untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan evaluasi kinerja persekutuan secara kolektif, KAP ini dapat mempertimbangkan bentuk pelaporan keuangan internal yang lebih terstandarisasi antar mitra. Tidak harus melibatkan detail omset individual, tetapi mungkin rangkuman kinerja agregat atau benchmarking antar cabang untuk mendorong efisiensi dan identifikasi area perbankan secara kolektif. Yang keempat, pengembangan program suksesi dan regenerasi partner untuk mengikat sifat persekutuan profesi. Penting untuk memiliki program suksesi yang jelas untuk partner. Nah, termasuk kriteria promosi, mentoring, dan mekanisme masuk keluarnya partner untuk memastikan kesinambungan, kepemimpinan, dan keahlian dalam jangka panjang. Nah, jadi rekomendasi ini bertujuan untuk melengkapi model operasional yang sudah efektif dengan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan transparan, sehingga dapat memitigasi risiko potensial di masa depan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari KAP Kanaka Puradireja Suhartono ini. Kemudian kita masuk pada bab pelatihan. Bab pelatihan ini berisi dokumentasi dan kami melakukan wawancara dan observasi di KAP Kanaka Puradireja Suhartono ini. Berikut adalah dokumentasi kami dengan Bapak Satria Chandra selaku subjek kami wawancarai. Sekian pemaparan presentasi kami hari ini mengenai analisis perjanjian persekutuan pada KAP Kanaka Puradireja Suhartono ini. Kurang lebih mohon maaf